filsafat adalah topik yang telah dibahas dalam berbagai konteks dan pendekatan. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan agama ke dalam ilmu filsafat. 1. Filsafat agama. Beberapa mengembangkan filsafat cabang filsafat yang disebut filsafat agama untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, sifat manusia, etika, dan makna kehidupan dalam konteks agama. 2. Pluralis agama. Beberapa filsafat mencoba mengintegrasikan berbagai keyakinan agama dalam konteks filsafat. Dengan mengadopsi pandangan pluralis, mereka mencari persamaan atau prinsip universal antara agama-agama untuk memahami esensi spiritualis dan moralis. 3. Etika agama. Filsafat etika sering membahas nilai-nilai moral yang mendasari keyakinan agama. Ini termasuk pemikiran tentang bagaimana ajaran agama dapat digunakan sebagai pedoman moral dan kehidupan sehari-hari. 4. Epistemologi agama. Ilmu filsafat juga mempertimbangkan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang agama dan bagaimana kita dapat memahami realitas spiritual dan transenden. 5. Metafisika agama. Filsafat metafisika mencari pemahaman tentang realitas yang mendasarkan eksistensi, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam konteks keyakinan agama. Penting untuk diingat bahwa integrasi agama dalam ilmu filsafat dapat menghasilkan berbagai pandangan, dan setiap tradisi agama dan filsafat memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal ini. Selain itu, ada yang mengemukakan berkelanjutan tentang batas dan metode integrasi agama dalam ilmu filsafat. Epistemologi sains Islam. Epistemologi merupakan filsafat yang menyelidiki tentang sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme artinya pengetahuan atau knowledge, dan logos artinya ilmu atau teori atau pemikiran. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan pencarian hakikat dan kebenaran pengetahuan. Cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan, dan terkait dengan masalah asal mula ilmu pengetahuan itu diperoleh. Terdapat 3 persoalan pokok dalam bidang ini. 1. Persoalan tentang asal pengetahuan. Pertanyaan yang muncul dari persoalan ini, misalnya, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dan manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahui? 2. Persoalan tentang apa yang kelihatan versus hakikatnya atau reality. Pertanyaan yang muncul dari persoalan ini, misalnya, apakah watak pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar di luar pikiran kita dan apakah kita yang dapat mengetahuinya? 3. Persoalan tentang mengkaji kebenaran atau verifikasi pertanyaan. Yang muncul dari persoalan ini, misalnya, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Menurut Louis Q. Katzoff, sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja, mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan manusia itu ada 5 macam, yaitu 1. Empiris yang melahirkan aliran empirisme. 2. Rasio yang melahirkan aliran rasionalisme. 3. Fenomena yang melahirkan fenomenologi. 4. Intuisi yang melahirkan aliran intuisionalisme. Dan 5. Metode ilmiah yang menggabungkan antara aliran rasionalisme dan empirisme. Yang terakhir ini telah mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh universitas di dunia. Dari kelima sumber tersebut, yang paling banyak mendapatkan perhatian dan menjadi bahan perbincangan sekaligus polemik di kalangan intelektual adalah empiris atau empirisme dan rasio atau rasionalisme. Integrasi epistemologi. Epistemologi atau disebut juga sebagai filsafat pengetahuan dari kosakata bahasa Yunani episteme yang memiliki makna pengetahuan dan kosakata logos yang berarti ilmu, perkataan, pikiran.
Dalam bahasa Yunani, akar kata epistemologi adalah kata epistemai, yang berarti menempatkan atau mendukung atau meletakkan. Sehingga secara harfiah, kata episteme bermakna sebuah pengetahuan bagaimana seorang ilmuwan mendukung yang seharusnya. Jika dimaknai bersamaan dengan kata logos, epistemologi berarti ilmu tentang pengetahuan dan menempatkan suatu hal secara proporsional dan apa adanya. Pada mulanya, para filosof prasokratik tidak terlalu mengindahkan cabang dari kajian filsafat ini, sebab mereka lebih berkonsentrasi terhadap hal-hal yang bersifat kodrati dan kemungkinan perubahan dari segala apa yang tampak secara indrawi. Baru kemudian secara muncul era Plato. Istilah epistemologi ini muncul dan bahkan ia disebut sebagai peletak dasar epistemologi, sebab Plato lah orang yang kenal pertama kali memprakarsai